Anda masih menyaksikan iNews Malam. Pemirsa, beberapa perusahaan pemenang tender perbaikan jalan rusak di wilayah Lampung diduga fiktif. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penyelidikan. Sejumlah rumah warga menjadi alamat fiktif perusahaan pemenang tender proyek perbaikan jalan yang bernilai hingga puluhan miliar rupiah. Dalam situs layanan pengadaan secara elektronik LPSE Provinsi Lampung, CV Gunung Emas Raja Basa memenangkan tender rekonstruksi jalan ruas Tajab Adijaya di Kabupaten Waikanan tahun 2023. Dalam situs LPSE, proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar 5,7 miliar rupiah. Sementara harga negosiasi dari proyek tersebut tercantum senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Namun setelah ditelusuri alamat dari CV yang tercantum di LPSE di Jalan Pulau Damar, Gang Kamboja nomor 50 Waidadi Sukarame, ternyata bukan sebuah kantor, melainkan rumah milik Surono dan keluarganya yang telah dihuni sejak tahun 1988 silam. Nomor 50, dan ini rumah saya tidak pernah merasa mengontrakkan atau menyewakan untuk dijadikan sebuah kantor. Tak hanya CV Gunung Emas Raja Basa yang menggunakan alamat fiktif, CV Bagas Adi Perkasa atau BAP yang memenangkan tender rekonstruksi ruas jalan Metro Kota Gajah juga melakukan hal serupa. Di situs LPSE, CV BAP beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Salak, Kelurahan Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Namun saat didatangi, lokasi tersebut bukanlah sebuah kantor, melainkan rumah yang dihuni oleh seorang nenek dan anaknya. Sang nenek menyatakan bahwa rumahnya sejak puluhan tahun telah ditempati dan bukan merupakan sebuah kantor kontraktor. Selain dua perusahaan itu, ada juga sebuah perseroan terbatas yang beralamat di sebuah perumahan Green Valley. Perusahaan ini tercatat dalam LPSE memenangkan tender perbaikan ruas jalan Kota Gajah ke Simpang Randu dengan pagu 59 miliar rupiah. Ruas jalan yang dilalui Presiden saat kunjungan beberapa waktu lalu yang kondisinya pun kini cukup parah. Kondisi kantornya terpantau kosong tanpa aktivitas. Warga bahkan menyebut kantor ini telah lama tak beraktivitas. Kalau belakangan ini kayaknya udah kosong, mungkin sekitar setengah tahun yang berjalan belakangan ini lah, kayaknya sudah tidak ada aktivitas. Kalau dulu memang ada aktivitasnya untuk perkantoran konsultan apa gitu, juga kita kurang paham karena yang punya kantor ini juga kurang sosialisasi ke warga, itu nggak ada. Menyikapi temuan dugaan tender perusahaan fiktif di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penyelidikan. Itu kita sudah punya lembaga, namanya BPK, lembaganya kejaksaan, lembaganya kepolisian. Jadi kalau ada hal-hal yang indikasi itu, jadi jangan kita mudah mendahului praduga tidak bersalah. Arinal Junaidi berharap semua pihak jangan langsung mendahului hal yang masih bersifat asas praduga tak bersalah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.